Halo semuanya, welcome to podcast kelompok 10. Gimana kabar kalian? Gak kerasa ya kita udah dilanda pandemi selama hampir 2 tahun. Iya benar banget, sejak pandemi semua kerasa cepat. Bahkan sekarang keluar tanpa masker pun jadi suatu hal yang aneh. Bagi banyak orang saking terbiasanya kita dengan gaya hidup di masa pandemi ini. Dari gaya hidup aja banyak yang berubah. Menurut kalian, apalagi nih yang berubah di masa pandemi ini? Ada banyak banget sebenarnya. Salah satunya adalah angka pernikahan dini yang makin meningkat. Dikarenakan banyak siswa-siswi yang tidak tahan dengan sistem sekolah secara online, akhirnya hal itu membuat mereka lebih memilih untuk menikah meski di usia dini. Wah, kalau angka pernikahan meningkat, berarti peningkatan tersebut dibarengi juga dengan naiknya angka kelahiran dong. Iya dong, pastinya hari ini juga pernah disampaikan oleh Kepala BKKBN ketika meninjau cara peluncuran uji coba pelayanan KB MKJP menggunakan dana alokasi khusus atau DAK dan bantuan operasional KB atau yang sering kita sebut BOKB. Pada Jumat tanggal 22 Januari 2021 kemarin di Klinik Warga Sembada Menggalik, Sleman, Provinsi Yogyakarta, beliau menyebutkan bahwa menurut data BKKBN, angka kelahiran nasional pada Januari 2021 itu meningkat sekitar 300.000. Tapi ini kemarin aku sempat baca sebuah tesis yang membahas tentang pernikahan dini di Indonesia yang isinya kurang lebih seperti ini. Child marriage. The emergency of child marriage in Indonesia is indicated by a research report on child marriage conducted by Pespaka with UNICEF, BPS, and Bappenas. A report released in 2020 said Indonesia had the 10th highest child marriage rate in the world by population, and here are some reasons why early marriage is bad for teenage. First of all, studies show that children who are forcing to marry young are at higher risk of developing mental disorders. It can be anxiety, stress, or depression. This condition generally occurs due to unpreparedness in carrying out the burdens and responsibilities that are accepted as a husband or wife. Secondly, giving birth at a young age is at risk of causing preeclampsia and anemia. If left untreated, this condition can lead to serious complications such as eclampsia, which can be fatal, and even death for both mother and baby. The conclusion above still cannot explain the negative impact of other self-marriage such as divorce, economic problems, and many more. The state has set a minimum age for a marriage carried out with physical and spiritual readiness. Wah, urutan ke-10. Berarti hal ini harus segera ditangani dong, sebelum nantinya kabar ini meluas dan jadi stigma yang diberi oleh negara lain bagi bangsa kita. Oh iya, benar juga. Kita harus memiliki sikap nasionalisme, bukan hanya dengan mencintai bangsa sendiri, namun juga harus dibarengi dengan menjaga nama baik negara. Walaupun hari itu berdampak buruk bagi nama baik bangsa, tapi kita juga nggak boleh menutup mata sama anak-anak muda zaman sekarang loh, yang berprestasi dan mengharumkan nama bangsa di kancah internasional. Benar banget, sebenarnya banyak anak muda berprestasi di Indonesia, tapi emang mereka jarang kesorot media aja. Contohnya Christopher Farrell, di usia 18 tahun, remaja asal Yogyakarta ini bekerja di Google dan mendirikan Kecilin, sebuah startup artificial intelligence atau yang disebut AI yang fokus pada kompresi data internet. Ia sempat 11 kali ditolak dalam lomba-lomba karya ilmiah, hingga akhirnya mendapat undangan dari Google untuk datang ke markas mereka di Amerika Serikat. Meskipun sudah berkarir di negara orang, namun dia tetap melaksanakan kewajibannya, yaitu bersekolah di Indonesia. Hal ini dapat menjadi contoh bagi anak muda lainnya bahwa kita dapat berkarya dan berkreativitas dalam bidang apapun dan dimanapun, namun juga tetap melaksanakan tanggung jawab sebagai pelajar. Ngomong-ngomong soal berkarya, kalian tahu nggak sih kalau benda yang udah nggak ada harga jualnya seperti limbah itu bisa dijadikan sebuah kerajinan?
Kalau boleh tahu bentuk limbahnya kayak gimana sih? Dan contoh limbahnya itu apa aja? Limbah berbentuk bangun ruang ada banyak sekali contohnya, seperti botol, kaleng, kardus, koran, dan masih banyak sekali berbentuk bangun ruang lainnya. Nah, kalian tahu nggak sih ternyata limbah berbentuk bangun ruang juga mempunyai wujud cair loh. Artinya sisa dari suatu hasil usaha dan atau kegiatan yang berwujud cair. Limbah cair dapat berupa air beserta bahan-bahan buangan lain yang tercampur dalam kurung tersuspensi maupun terlarut dalam air. Tapi contoh kerajinan tangan dari bahan dasar limbah itu apa aja emangnya? Nah, contohnya kaleng. Kaleng ini bisa digunakan banyak hal seperti menjadi alas untuk lilin, tempat untuk menyimpan barang, tempat hias bunga. Kenapa kamu lebih milih limbah kaleng daripada limbah lainnya? Aku memilih limbah kaleng ini karena bahannya sangat gampang ditemukan di sekitar kita. Dan juga kita dapat menyisihkan kaleng-kaleng bekas ketika sudah tidak dipakai lagi. Keren banget ya, kita bisa berkreativitas dengan memanfaatkan banyak hal di sekitar kita. Oh iya, tadi kan kita sempat menyinggung tentang yang cair-cair nih. Nah, kalian pernah tahu fluida dinamis nggak sih? Nggak tahu nih, emang apaan itu? Nah, sederhananya, fluida dinamis dapat diartikan sebagai fluida yang bergerak dan memiliki kecepatan tertentu. Di kehidupan sehari-hari kita juga sering kok kita temukan, contohnya hujan. Air hujan yang turun dari langit merupakan salah satu contoh fluida statis. Karena air hujan itu bergerak ke bawah mulai dari awan hingga permukaan genting atau tanah. Dan air hujan juga memiliki kecepatan tertentu. Terus kalau misalnya kita mau buat praktek itu bisa nggak? Nah, penerapan prinsip fluida ini dapat kita praktekkan di rumah kita masing-masing loh. Kita semua pasti mempunyai tangki air, bukan? Dan ketika kita ingin membersihkannya, maka kita harus mengolah semua airnya dengan membuka lubang yang ada pada tangki tersebut. Tapi masalahnya adalah berapa lama air tersebut akan benar-benar habis terkuras. Nah, dengan adanya fluida dinamis ini, kita dapat menyelesaikan masalah tersebut dengan rumusan sebagai berikut ini. Wah, keren ya. Anyway, selama stay at home, kalian ngapain aja nih? Kalau aku sekarang ini lagi suka main bulu tangkis sih, karena olahraga ini masih dapat dilakukan sembari menerapkan protokol kesehatan dan mudah dilakuin. Tapi kalau misalnya main bulu tangkis gitu, teknik apa saja sih yang harus kita pelajari terlebih dahulu? Nah, jadi teknik dasar keterampilan bulu tangkis yang harus dikuasai oleh seorang pemain bulu tangkis antara lain sikap berdiri, yaitu stance, teknik memegang raket, teknik memukul bola, dan teknik langkah kaki atau footwork. Nah, sebaiknya juga setelah melakukan olahraga gitu, kita melakukan cuci tangan menggunakan sabun dan air yang bersih. Nah iya, karena kan di dalam sabun cuci tangan itu mengandung basa. Basa yang terkandung dalam sabun cuci tangan itu biasanya adalah sodium lauryl sulfate atau SLS atau sodium laureth sulfate SLES. Selain itu, beberapa produk sabun cuci tangan juga memiliki fungsi tambahan seperti sifat antibakteri. Oh, begitu rupanya. Tapi dari mana kamu tahu kalau sabun itu basah? Nah, ciri yang paling gampang itu ya biasanya dia bersifat licin di kulit dan dapat mengubah lakmus merah menjadi biru. Begitu. Oh iya, masuk akal sih. Tapi kalau olahraga sembari menerapkan protokol kesehatan itu artinya kamu olahraga sambil pakai masker kah atau gimana? Emang kamu enggak gitu? Tiap orang beda-beda sih sebenarnya, tapi kalau aku nggak merasa enggap karena udah terbiasa. BTW kalian tahu nggak kalau sistem pernapasan pada manusia terdiri dari beberapa organ tetapi memiliki tujuan yang sama, yaitu respirasi dan ekskresi. Wah, apa itu respirasi? Respirasi atau proses pertukaran gas oksigen dengan karbon dioksida yang tepatnya terjadi alveolus paru-paru. Pernafasan terdiri dari dua tahapan, yaitu inspirasi dan ekspirasi. Kedua tahapan ini diakibatkan adanya kontraksi dan relaksasi otot antar tulang rusuk, yaitu pernafasan dada.
dan otot diafragma pernafasan perut. Dalam proses respirasi terdapat beberapa gangguan kesehatan yang dapat menyerang baik karena virus, bakteri ataupun kebiasaan buruk seperti merokok. Contohnya adalah bronkitis, sinusitis, influenza, asma, emfisema, dan COVID-19. Terus sistem ekskresi itu apaan emangnya? Nah, kalau sistem ekskresi sangat penting dalam bagian tubuh kita dan salah satu organnya adalah ginjal. Fungsi sistem ekskresi oleh ginjal adalah membuang limbah beracun dari darah. Limbah yang menumpuk tentu berakibat buruk bagi kesehatan kita. Alat ekskresi kita yang super penting ini bekerja 24 jam non-stop menyaring darah yang terus mengalir melewatinya. Setelah disaring, darah keluar dari ginjal untuk kembali beredar ke seluruh tubuh. Sementara itu, limbah hasil saringan ginjal dibuang melalui urin. Dalam proses ekskresi juga terdapat beberapa gangguan yang sering kita temukan. Contohnya seperti infeksi ginjal, batu ginjal, gagal ginjal, dan radang ginjal. Tapi bukan hanya ginjal aja yang merupakan sistem ekskresi. Ada juga yang lainnya seperti kulit yang mengeluarkan kelenjar keringat ketika kepanasan. Nah, kelenjar tersebut menyebar di seluruh bagian kulit, tapi ada beberapa bagian tubuh dengan jumlah kelenjar keringat lebih banyak dibandingkan bagian lainnya, yaitu kaki, wajah, telapak tangan, dan ketiak. Lalu ada paru-paru sebagai organ utama pernafasan manusia, serta juga ada hati yang tidak kalah pentingnya, yang dimana fungsi hati itu adalah membuat zat amonia, yaitu zat yang merupakan sisa dari proses penguraian protein pada tubuh, dan hati juga bekerja untuk membuang sel-sel darah merah yang telah rusak maupun kelebihan bilirubin. Nah, kelebihan bilirubin ini merupakan penyebab jaundice alias sakit kuning. Balik ke topik awal. Kalau aku selama stay at home menyibukkan diri dengan baca-baca berita terkini aja sih. Anyway, gimana nih pendapat kalian tentang isu-isu yang terjadi di dunia akhir-akhir ini? Dan menurut kalian gimana sih kalau hal ini dilihat dari sudut pandang agama kita? Kalau permasalahannya dunia ini sering dipandang negatif sebagai tempat yang penuh dosa, sehingga tidak heran jika muncul gagasan bahwa dunia ini tidak berharga, jahat, dan tidak termasuk lingkup keselamatan manusia. Nah, kalau hubungan gereja dan dunia yaitu ada 3 gagasan gereja, itu sebagai sakramen keselamatan bagi dunia. Gereja menjadi terang, garam, dan ragi bagi dunia. Dunia menjadi ladang dan tempat gereja berbakti. Dunia tidak dijauhi tetapi didatangi dan ditawari keselamatan. Gereja menawarkan nilai-nilai Injil dan dunia dapat mengembangkan kebudayaannya, adat istiadat, alam pikiran, ilmu pengetahuan, dan teknologi, sehingga gereja dapat lebih efektif menjalankan misinya di dunia. Gereja menghormati otonomi dunia dengan sifatnya yang sekuler karena di dalamnya terkandung nilai-nilai yang dapat mensejahterakan manusia dan membangun sendi-sendi kehidupan. Karena tugas gereja adalah melanjutkan karya Yesus, yakni mewartakan kerajaan Allah kepada seluruh umat manusia, maka dari itu gereja melaksanakan tugas tersebut di dunia ini, yaitu dengan cara selalu mewartakan kasih kerajaan Allah dan membagikan sukacita Tuhan kepada semua orang, bahkan kepada orang yang tidak memeluk agama Katolik. Oh, jadi begitu. Oke, makasih banget loh atas penjelasannya. By the way nih, karena kita udah bahas tentang tugas gereja, ada baiknya kita lanjut ngomongin tugas bahasa Jawa aku. Hehe. Di sini ada yang tahu pupu gambuh gak sih? Tahu dong, pupu gambuh itu merupakan sebuah tembang bagian dari Serat Wedatama yang ditulis oleh KGPAA Mangkunegaran 4 Kesultanan Yogyakarta. Oh gitu. Kalau struktur dari pupu gambuh itu apa aja? Strukturnya terdiri dari guru gatra ada 5, guru wilangannya yaitu 7, 10, 12, 8, dan 8. Guru lagu yaitu U, I, U, O. Aku kasih contoh gambuh di masa pandemi ini deh. Elingo mring tugasmu, ditandangi lan ojo kesusu. Apa meneh yen wayahe presentasi, ojo malah mapan turu. Daring iku ora guyon. Dari yang memiliki arti yaitu ingatlah pada tugasmu, dikerjakan atau diselesaikan, jangan terburu-buru. Apalagi saat presentasi jangan malah ditinggal tidur, karena daring belajar dari rumah jangan dibuat bercanda atau ceroboh. Wah, cocok sekali ya untuk para pelajar.
Weh, makasih ya penjelasannya. Tugas saya aman sekarang. Hehe. Yoi, sama-sama. Oh ya, BTW nggak kerasa ya kita udah ngobrol lama. Kalau gitu sekian dulu deh podcast dari kita. See you in the next podcast. Bye-bye.